What are you going to do about Yarborg? Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Viking. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang ke-7 dan ke-8. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan Raja Horik datang untuk meminta Ragnar menunda eksekusi mati terhadap Jarborg yang rencananya akan dilakukan di depan umum. Horik beralasan tindakan itu akan mempersulit mereka untuk mencari sekutu lain dalam misi menaklukkan Wessex. Menghargai permintaannya, Ragnar akhirnya sepakat untuk menundanya. Until another ally is found, any possible partners. But at least we are still allies. Revenge on King Egbert and I shall have it. Scene berpindah ke Wessex. Egbert memberitahu Edelstein jika Raja El dan keluarganya akan datang berkunjung. Egbert sudah tahu jika Edelstein berasal dari Northumbria, tapi tetap saja dia tidak mau menyebutnya sebagai rumah. Belum terungkap kisah masa lalu Edelstein di kampung halamannya itu. Yang jelas, Egbert berharap suatu saat nanti Edelstein menyebut tempat ini sebagai rumahnya. Singkat cerita, Raja El dan rombongan disambut dengan meriah di Wessex. Kedua kerajaan ini bergabung dan bertekad untuk menjaga kedaulatan Inggris dari para penjara. King Egg, Wessex and Northumbria can save our country. God save England. Edelstein yang kini menjadi bagian dari mereka, entah terpaksa atau tidak, dia teriakan hal yang sama. Jagalah MU, jagalah Arsenal. Sementara itu, Ragnar datang ke si Mbah karena dalam mimpinya Edelstein datang kepadanya. Tapi dia tidak tahu di mana dia berada, entah Valhalla atau neraka. Si peramal menyebut dia tidak berada di sana, tapi sedang bersama seorang raja. Sementara itu, Floki mendapat kabar bahagia dari doinya yang sedang mengandung anak mereka. Floki senang dan bahagia, tapi di sisi lain dia takut dirinya menjadi seorang ayah yang buruk. Saat itu juga Floki melamar Helga untuk menikah dengannya. Tapi anehnya, Floki tidak ingin merayakan hari kebahagiaannya itu bersama Ragnar. Kembali ke rumah, Bjorn bercerita saat malam penangkapan Jarborg dia sedang bersama Porun, pelayan wanita yang dia sukai. Bjorn melakukan itu karena kecewa kepada Ragnar yang tidak memberikan kepercayaan kepadanya. Satu nasihat untuk Bjorn, gunakan akal daripada emosinya. Diam-diam, Horik datang ke sel tahanan Jarborg. Penguasa Gotland ini meringkuk kelaparan dan kehausan akibat kesalahannya telah berani merebut tanah milik Ragnar. Jarborg lalu mengintimidasi Horik karena ketenaran Ragnar melebihi Horik. Karena itu, dia ingin menjadi seorang raja. Horik kemudian bertanya, apa rencana yang akan dia lakukan jika menjadi dirinya? Dia akan membunuh Ragnar, kemudian mengangkat Rollo sebagai Ir. Aslaug curhat kepada Sigi, kehamilan putranya yang sekarang serasa menyakitkan. Bahkan tiba-tiba dia berkata kepada Ragnar akan memberinya monster. Malam hari, Rollo mempertanyakan tujuan Ragnar menunda eksekusi mati terhadap Jarborg atas saran dari Horik. Ragnar hanya menjawab, karena dia raja. Seakan Ragnar tidak ingin menimbulkan masalah meskipun keputusan raja itu seringkali menyudutkannya. Di lokasi yang sama, Bjorn terus berjuang untuk mendapatkan hati Porun. Lagi-lagi, Porun menghindarinya karena dia menganggap orang seperti Bjorn tidak punya harapan dan impian. Ungkapan itu mungkin didasari karena pria dari bangsa ini bisanya hanya berkelahi dan membunuh. Meskipun suaminya berada di dalam sel penjara, istri dari Jarborg yang sedang hamil ini tetap dihargai keberadaannya, khususnya oleh Aslaug. Diam-diam, Ragnar mendengar Helga yang sedang hamil itu memberitahu Sigi tentang rencana pernikahannya dengan Floki yang tidak ingin dihadiri oleh Ragnar. Hubungan sedang memburuk antara Floki dan Ragnar adalah penyebabnya. Sigi kemudian menyampaikan maksud mereka itu kepada Raja Horik. Di Wessex, kedua raja melakukan kesepakatan untuk saling membantu jika para penjara kembali datang ke wilayah mereka. Untuk hal itu, Raja El setuju, tapi dia tahu Egbert punya ambisi yang jauh lebih besar dari sebatas melawan para penjara. Egbert berencana untuk menyerang kerajaan Mercia. Bukan tidak mungkin, suatu saat nanti Northumbria akan menjadi sasarannya pula. Karena itu, El menggarisbawahi dirinya tidak sendiri jika Egbert mencoba berkhianat kepadanya.
Egbert beralasan setelah mangkatnya Raja Ova, kerajaan menjadi kacau yang disebabkan anggota keluarganya bersaing untuk meraih tahta. Putra sekaligus pewaris Ova dibunuh oleh saudara perempuannya sendiri. Karena itu, ini momen yang terbaik bagi mereka berdua untuk merebut kerajaan tersebut dari tangan si Tuan Putri. Untuk memperkuat komitmen ini, Egbert menjodohkan putranya Edelwulf dan anak perempuan El yang bernama Judith. Sementara itu, menjelang pernikahannya, Floki mengambil sebuah pedang dari makam ayahnya. Di lokasi berbeda yang terpisahkan oleh lautan lepas antara barat dan utara, digelar sebuah pernikahan di waktu yang sama. Di barat, kedua kerajaan menggabungkan kekuatan dengan sebuah ikatan pernikahan antara putra mahkota Edelwulf dan putri Judith. Sedangkan di utara, sang empu pembuat kapal Floki menikahi kekasihnya Helga. Bukan Ir Ragnar, tapi Raja Horik yang menjadi saksi pernikahannya. Saat Ragnar dan sahabatnya sedang iseng berlatih tempur, datang seorang utusan dari pimpinannya yang bernama Ir Ingstad yang siap menjadi sekutu Ragnar untuk menyerang Wessex. Ragnar menyambut baik, namun dia merasa heran karena tidak pernah mendengar namanya. Sebagai bentuk terima kasihnya karena mau menjadi saksi pernikahannya, Floki memberikan sebuah hadiah ukiran indah yang dipersembahkan untuk Raja Horik. Tahu dengan niat busuknya, Floki tidak ingin terjebak untuk membebaskan Jarbok sesuai keinginan Horik. Sementara itu, Rollo sendiri sudah tahu jika Sigi meniduri Raja Horik. Mantan istri Ir penguasa Kattegat sebelumnya ini beralasan semua itu rela dia lakukan demi Rollo. Meskipun saat ini Ragnar dan Horik bersekutu, Sigi mengingatkan Rollo akan kekuatan seorang raja. Kesimpulannya, Sigi meremehkan kemampuan Ragnar sekaligus mengintimidasi Rollo. Horik sendiri kembali ke sel dan berjanji kepada Jarbok akan membebaskannya. Setelah itu mereka berdua akan bekerja sama untuk membunuh Ragnar. Bjorn bertanya kepada ayahnya tentang arti dari Blood Eagle. Ragnar menjelaskan jika Blood Eagle adalah hukuman yang istimewa bagi mereka yang secara khusus membuat marah para dewa. Bisa dibilang, hukuman ini sangat biadab, tidak berperi kemanusiaan, mengoyak punggung terdakwa dengan sebilah pisau dan kapak, lalu jantungnya dikeluarkan hingga dia tewas. Menurut kepercayaan bangsa Viking, jika orang tersebut menerimanya dengan senyap, maka dia akan mencapai Valhalla. Tapi jika dia berteriak kesakitan, maka dia tidak akan bisa memasuki gerbangnya. Thorsten memberitahu Ragnar jika Ir Ingstad tidak ingin datang ke aula besar. Dia memilih untuk menunggunya di dalam hutan. Ragnar makin penasaran dengan sosok orang tersebut. Dan setelah memacu kudanya ke lokasi pertemuan, ternyata Ir Ingstad itu tiada lain tiada bukan adalah Lagertha, mantan istrinya. Langkah ini sengaja dia lakukan agar Ragnar tidak menolaknya. Sama-sama memegang kedudukan sebagai Ir, itu artinya mereka kini sederajat. Dengan 4 buah kapal dan lebih dari 100 prajuritnya, Lagertha menyatakan siap ikut serta dalam pelayaran ke Inggris. Giliran Bjorn yang datang ke sel Jarbok memberikan sepotong roti yang langsung dilahapnya. Tindakan ini dilakukan Bjorn karena dia tahu musuh ayahnya ini akan menerima hukuman Blood Eagle. Tepat di malam hari, semua orang berkumpul untuk menyaksikan hukuman paling barbar yang muncul dalam sejarah bangsa Viking. Kembali lagi ke adegan paling mengerikan yang dilakukan Ragnar kepada Jarbok yang sebenarnya tidak layak untuk dipertontonkan. Jarbok, sang penguasa Gotland ini akhirnya mati dengan senyap menuju Valhalla. Diperlihatkan Aslaug sedang melewati proses persalinan yang menyakitkan. Sebelum bayinya keluar, dia sempat pingsan hingga Sigi memberinya dorongan agar kembali siuman.
Akhirnya, bayi laki-laki tersebut keluar dalam kondisi selamat. Yes. Good. I see the head. It's a boy. Berita kelahiran putra Ragnar itu sampai ke telinga Bjorn dan Raja Horik. Your father has a new child. I must congratulate you. Stop offering him their blessing. Lagertha yang berada di sana hanya tersenyum saat putranya mengaku jatuh cinta kepada Porun. Sesuai dengan ramalan Aslaug sebelumnya, bayi yang akan dilahirkan kali ini dia sebut sebagai monster, istilah bagi bayi yang mengalami cacat fisik. Hari itu, Lagertha kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan kapal dan pasukan untuk misi ke barat. Rupanya, dia sudah mendengar jika anak Aslaug yang lahir itu mengalami cacat. Rollo memberikan ujian dan latihan pertempuran kepada Bjorn agar mental dan fisik keponakannya ini jauh lebih siap. Always remember to finish off your opponent. Perhaps the Saxons are the same. It's just a fact of life. Sesuai rumor yang beredar selama ini, Bjorn bertanya, apakah mereka berdua termasuk ayahnya itu benar-benar keturunan Odin? Lanjut. Sesuai kepercayaan mereka, anak yang lahir cacat akan dibuang kemudian dibiarkan mati karena tidak ada manfaatnya saat dia besar nanti. Apapun alasannya, Aslaug tidak setuju dengan tindakan tersebut karena dia tetap akan menyayanginya. Kembali ke Wessex, bentuk upacara penyambutan dilakukan atas kedatangan Quentrid, putri mendiang Raja Offa dari kerajaan Mercia yang sebelumnya dibicarakan oleh Raja Egbert dan Raja El. Happens to be the largest, most important princess. Malam itu, diam-diam Ragnar membawa bayinya yang cacat ke sebuah hutan. Meskipun hati dan nuraninya tidak tega, Ragnar dengan terpaksa membuang bayinya. Tanpa dia sadari, Aslaug yang terbangun langsung mengejar untuk menyelamatkan kembali anaknya. Kembali ke rumahnya, Lagertha memberitahu rencana kepergiannya kepada seluruh pasukan, termasuk kepada si kumis Einar yang membantu mengeksekusi mati suaminya. All missed your presence. It is agreed that I am to I expect my ships to be armed and assembled. Saat jamuan makan malam, Quentrid bertanya tentang Edelstan yang nilainya asing. Egbert menjelaskan biarawan ini pernah menjadi sandera bangsa Viking. Putri Mercia ini penasaran apakah benar mereka mengorbankan manusia untuk dewanya. Edelstan mengiyakannya setiap 9 tahun sekali. Yang mengejutkan, dengan sihirnya, wanita ini mengajaknya untuk celepot. Seketika, Edelstan memegang kalung salibnya. Terungkap, alasan Quentrid membunuh saudaranya karena di usia 12 tahun dia pernah memperkaosnya. Dia juga sudah memahami Egbert mengundangnya datang ke sini untuk menjalin sekutu dengan pewaris Mercia yang memegang mahkota. Malam itu, Aslaug menunjukkan kondisi kaki dari bayinya yang cacat dan dipastikan tidak akan bisa berjalan. Sesuai dengan kepercayaan mereka, bayi tersebut harus dibunuh atau dibuang. Aslaug tetap tidak setuju dan akan merawatnya. Tidak ingin kehilangan kesempatan, malam itu Egbert dan Quentrid terlibat dalam adegan celepot. Singkat cerita, Lagertha kembali ke Kattegat dengan membawa kapal dan seluruh prajuritnya sesuai janji dia kepada Ragnar. Menyadari kesalahannya, Ragnar mendukung langkah istrinya untuk merawat anak bungsu mereka apapun kondisinya. Bayi itu diberi nama Ivar dengan julukan tidak bertulang. Sebelum berlayar, Floki berpamitan kepada Helga. Dia mengaku pindah haluan kepada Raja Horik yang dia anggap lebih mengenal dewa daripada Ragnar. Dewa yang dia maksud adalah dewa yang lebih kejam sesuai dengan karakternya sebagai si Joker. Ragnar dengan puluhan armada kapal beserta ratusan prajurit kembali berlayar untuk menundukkan kerajaan Wessex, Inggris. Dalam perjalanan, Ragnar memberitahu Lagertha jika Raja Horik telah membohonginya tentang kematian Edelstan. Di kapal lain, Horik mempengaruhi Floki untuk mendukung rencananya dan sebagai imbalan, dia akan memberikannya kekayaan layaknya seorang raja. Tidak ingin dibeli dengan harta, Horik mengkoreksi ucapannya. Maksud dia adalah gagasan Floki yang datang dari dewa itu nilainya melebihi emas dan perak. Apakah Floki benar-benar akan berpihak kepada rencana licik si raja? Lanjut.
Singkat cerita, setelah mengarungi lautan lepas, rombongan dari bangsa para penjara ini sampai di sebuah daratan. Informasi kedatangan kapal-kapal dari orang utara langsung terdengar oleh Egbert. Dia memberitahu Edelstein terkait dengan rencananya melakukan negosiasi ulang dengan Ragnar. Jika itu buntu, kekuatan pasukan Egbert dan Raja El yakin tidak akan bisa dikalahkan. Santuy dengan kopainya, suruput heula atuh. Madep. Ragnar memberitahu Horik jika Thorstein sedang menghadap Egbert agar raja itu tahu kedatangannya untuk bicara bukan untuk bertarung. Horik dan Lagertha kesal karena keputusan itu diambil sepihak olehnya. Saking kesalnya, Horik menancapkan kapak kemudian pergi. Ragnar kemudian menatap Floki yang langsung pergi mengejar Horik. Khususon bagi Rollo, dia tidak mengatakan apapun manggut dengan keputusan saudaranya ini. Tiba-tiba mereka langsung membentuk barikade pertahanan saat melihat pasukan Saxon. Ternyata yang datang adalah Edelwulf meletakkan senjatanya di tanah sebagai simbol gencatan senjata. Dia datang atas perintah ayahnya untuk menyampaikan pesan sekaligus memperlihatkan sebuah gelang pemberian Ragnar kepada Edelstein. Biarawan yang sudah menjadi bagian dari keluarga Ragnar itu menunggu kedatangannya di dalam istana ayahnya. Ragnar menyambut baik penawaran Egbert dan akan segera pergi ke sana. Dalam perjalanan pulang, tak diduga Erlendur dan anak buahnya melakukan penyerangan kepada Edelwulf. Seluruh prajuritnya habis dibantai, sedangkan Edelwulf sendiri berhasil kabur dengan kondisi terluka. Apakah itu artinya perang antara kubu barat dan utara ini akan pecah? Dan bagaimana hubungan Ragnar dan Raja Horik ke depannya? Dan film pun berlanjut ke episode 9.